Halo, saya Delia Gusanti dengan nomor NIM 12200-219, kelas 12 2A 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Wulandari. Saya dari kelas 12 2A 14 dengan NIM 12200310. Perkenalkan, nama saya Ibi Fansa dari kelas 12 2A 14 dengan NIM 1220037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Prayoga. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu Gross dan Harris. Gross 2001 mengatakan bahwa sistem antrian adalah kedatangan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan, menunggu untuk dilayani jika fasilitas pelayanan atau server masih sibuk. Klarifikasi sistem antrian menurut Hillier dan Lieberman adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pelayanan komersial. Sistem pelayanan komersial merupakan aplikasi yang sangat luas dari model-model antrian seperti restoran, kafeteria, toko-toko, salon, butik, supermarket, dan sebagainya. Yang kedua, sistem pelayanan bisnis industri sangat luas dari model-model antrian seperti restoran, kafeteria, toko-toko, salon, butik, supermarket, dan sebagainya. Yang kedua, sistem pelayanan bisnis industri. Sistem pelayanan bisnis industri mencakup sistem produksi, sistem material, handling, sistem pergudangan, dan sistem informasi komputer. Yang ketiga, sistem pelayanan transportasi. Dan yang keempat, sistem pelayanan sosial. Sistem pelayanan sosial merupakan sistem-sistem pelayanan yang dikelola oleh kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan lokal maupun nasional, seperti kantor registrasi SIM dan STNK, kantor pos, rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Dalam sistem antrian terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada kedatangan. Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan. Misalnya orang, mobil, panggilan telepon untuk dilayani, dan lain-lain. Yang kedua ada pelayanan atau mekanisme pelayanan. Dapat terdiri dari satu atau lebih pelayanan atau satu atau lebih fasilitas pelayanan. Tiap-tiap fasilitas pelayanan kadang-kadang disebut sebagai saluran atau channel. Contohnya, jalan tol dapat memiliki beberapa pintu tol. Dalam mekanisme pelayanan, ini ada 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tersedianya pelayanan, yang kedua, kapasitas pelayanan, yang ketiga, lama pelayanan, dan berikutnya ada antrian. Timbulnya antrian terutama tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan. Jika tak ada antrian, berarti terdapat pelayan yang menganggur atau kelebihan fasilitas pelayanan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian flowchart. Nah, sebelum kita masuk ke bagian flowchart, pertama kita bikin terlebih dahulu sebuah kelas dengan nama PQ. Nah, di dalam kelas PQ ada metode pertama ini, kedua masuk, yang tiap keluar, yang keempat yaitu jumlah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian flowchart. Nah, dengan flowchart yang pertama yaitu start, lalu yang kedua yaitu kita panggil class PQ. Panggil class PQ dan kita masukkan ke dalam sebuah variabel P. Nah, selanjutnya kita buat variabel pilih sama dengan Y. Lalu kita masuk ke perulangan while dengan kondisi pilih sama dengan Y. Nah, selanjutnya di dalam perulangan while kita bikin print number, lalu print list menu, lalu input pilihan. Hasil pilihan itu user menginputkan pilihan yang ada di navbar ini. Selanjutnya yaitu kita buat list, yaitu list kosong, lalu masuk ke percabangan. Pertama itu percabangan if, kalau pilihannya dan kondisi pilihannya sama dengan pilihan sama dengan 1. Kalau true, input nama, input pesanan, lalu kita
list append, yaitu list append itu memasukkan anggota ke dalam list. Nah, itu nama, pesanan, ini masukkan ke list kosong yang tadi ini. Selanjutnya itu kita masuk ke P titik masuk, maksudnya itu adalah kelas P. Kelas P itu adalah PQ tadi yang sudah dimasukkan ke dalam P, lalu titik masuk itu metodenya itu masuk. Nah, diisi dengan nama dan pesanan. Selanjutnya print nama, pesan, nama dan pesanan. Selanjutnya itu input next. Kalau input next sudah, terus maka langsung otomatis looping lagi kembali ke atas. Lalu input pilihan. Nah, kalau pilihannya sama dengan 2, kalau masuk ke if yang pertama itu pilihan sama dengan 1, maka langsung masuk ke pause. Lalu ke ellipse itu pilihan sama dengan 2, maka otomatis true. Selanjutnya itu bikin variabel temp sama dengan P titik keluar, yaitu kelas PQ titik metodenya yaitu keluar. Selanjutnya kita di sini ada percabangan lagi, yaitu dengan kondisi if dan tidak sama dengan tidak ada pesanan. Kalau kondisinya true, maka langsung bikin list remove list index 0, itu menghapus anggota yang ada di dalam list, yaitu dengan indeks yang ke 0. Selanjutnya itu print nama, print pesanan, itu input next. Kalau misalnya kondisinya false, itu masuk ke else, print antrian kosong, otomatis langsung masuk ke while, itu diulang kembali ke atas. Terus kalau misalkan inputannya sama dengan 3, kalau kondisinya true, kita bikin variabel J sama dengan lalu class PQ diisi dengan class PQ dengan metode jumlah itu, lalu kita print panjang antrian sama dengan string diisi dengan variabel J, yaitu jumlah antrian yang ada di PQ. Selanjutnya print nomor, nama, pesanan. Oke, selanjutnya itu kita bikin sebuah perulangan menggunakan for, yaitu for instance diisi dengan variabel J, yaitu isinya jumlah antrian yang ada di PQ, lalu di looping menggunakan for, lalu bikin print I plus 1, yaitu list I indeks ke 0 dan koma list I indeks ke 1. Kalau misalkan sudah di looping, lalu input next, kembali lagi ke atas, lalu input pilihan lagi. Kalau misalnya input pilihannya sama dengan 4, kalau true itu print terima kasih, lalu print quit, yaitu untuk langsung keluar dari loopingannya. Kalau misalkan inputannya tidak ada dari pilihannya, tidak ada pilihan itu 1, 2, 3 atau 4, maka otomatis akan langsung pause, lalu pilih sama dengan N, otomatis maka langsung keluar dari loopingan, karena while akan terus di looping ketika kondisinya true. Nah, di sini kalau misalkan tidak ada pilihannya yang di percabangan if ini tidak ada yang pilih 1, 2, 3, 4, maka langsung masuk ke pilihan sama dengan N, langsung keluar dari looping, langsung N dari programnya. Oke, mungkin itu yang saya jelaskan tentang bagian. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil program dari kelompok kami. Yang pertama itu ada akbar, kemudian ada pesanan masuk, yang kedua ada pesanan keluar, banyaknya antrian, dan yang keempat itu adalah penutup. Kita pilih nomor 1, masukkan nama pembeli Bini, masukkan pesanan sebelah, kemudian ini memesan sebelah, kita pilih nomor urut 1 untuk memasukkan pesanan, ada Delia, masukkan pesanan yaitu ayam goreng, dan untuk mengetahui banyaknya antrian kita pilih nomor 3, kemudian pilih nomor 2 untuk mengetahui pesanan keluar, dan pilih nomor 3 kembali untuk mengetahui
nomor antrian atau antrian yang belum keluar, dan kita pilih nomor 2 untuk mengetahui antrian keluar. Kemudian kita pilih lagi nomor urut 3 untuk mengetahui antrian, dan nomor 4 sebagai penutup.